Yuk, akhirnya kita bareng sama motor viral. Yo ini Mas nih, motor baru dari Baru, Yamaha ya? Yamaha Akhirnya bisa pegang motornya. Gear Kemarin Ultima. ada yang kelihatan kayak ditabrak-tabrak, direndam. Yoi, ini keren juga ini sebenarnya motor dua ini. Penasaran kita nyobain yang dingin sama yang nggak dingin. Oh beda tuh, S sama Ya, yang biasa ya? yang ini es. Lumayan banyak sih ya yang bedanya ya. Cuman kita akan cobain juga nih. Lebih, tapi kalau ekstrim sih kayaknya kita nggak ekstrim ya. Ya. Cuman ekstrim kita beda sih sebenarnya. Tadi dulu ada telepon. Yuk. Popo telepon. Ntar ya. Halo, Po. Halo Mas Manut. Mas Manut, posisi di mana Mas? Di Kemang ini. Sini ke tempat bisa nongkrong. Oh, tempat biasa mah gue di belakangnya, lu di depan. Lagi pada bawa gear. Lah gear lu bawa sini juga. Iya, ke situ ya, bentar ya. Yuk. Yuk, kita ke depan yuk. Ada Popo. Yuk. Oh ayamnya sampai, oh itu. Wih deh. Rame-rame ini. Ini kopdar pertama Gear Ultima. Kopdar pertama di dunia. Konduktor jadi anggota. Wah, ini gear semua ini, gear Ultima. Iya, makanya kopdar Gear Ultima pertama di dunia. Ngomong-ngomong yang dingin yang mana? Yang dingin. Yang es. Yang ini. Ini ada standar ini. Ada esnya suara ini. Iya, sama nih kita juga bawa yang standar sama yang es. Oh, sawat. Tapi kita rame juga sekarang ya kita ya. Iyalah. Jangan kita ngomong lagi. Ini. Ya. Apa lagi nih? Kopdar Gear. Kopdar. Udah mulai baru Mas. Beda dong. Guys, kayaknya kita harus bikin sesuatu yang viral nih guys. Mas, tar lu. Kalau gimana? ngobrol di sini nggak enak, di dalam dah. Udah open deal kan? Ayo. Memang seru kalau teman-teman media otomotif nasional sedang ngumpul, apalagi sama-sama anak motor, bercanda mulu kita. Singkat kata, kami juga ingin ngetes Yamaha Gear Ultima ini dengan cara yang cukup ekstrim. Kan gini ya, kita kalau ngelihat beberapa video viral mengenai motor ini, emang ekstrim banget sih ya. Jangan lagi Kita- tangan media. Iya lagi. Ya, Jangan tapi kita gitu ya. biasanya kalau teman-teman pada nyobain motor diapain? Ya kita pakai sesuai dengan karakter motor itu dong. Ya nggak? Biar puas, jangan cuma di Jakarta lah. Pakai jarak jauh. Iya dong. Mana? Bekasi. Mana? Mana? Simpang Jomin. Simpang Jomin, lampu merah Simpang Jomin. Jogja. Nah, yang jauh. Iya, benar. Bali. Bali. Gimana kalau ke Bali? Jauh sekalian biar puas. Iya gimana dealnya Bali? Tapi 4 motor doang nih kita punya nih. Bagi dua. Kita kan berempat. Gini. Deal dulu nggak Bali mau? Bali. Deal ya. Deal. Iya. Tapi yang keren di estafet, bikin estafet. Ini cakep ya. Singkat cerita, 4 media otomotif nasional yang sedang kumpul ini sepakat untuk menguji ketangguhan Yamaha Gear Ultima dengan membawanya riding ke Bali. 4 motor yang ada akan dibawa oleh 2 media dengan masing-masing 2 jurnalis. Kami pun undi rutenya dengan aplikasi di ponsel. Hasilnya, Aan dan Popo dari Otomotif TV, juga Zenuar dan Bangkit dari Auto.com akan riding dari Jakarta ke Jogja. Lalu akan diteruskan secara estafet oleh Ari dan Faris dari Motovan, dan juga Autorider tentunya, saya dan Tio akan riding dari Jogja ke Bali, tapi dengan masing-masing rute yang berbeda. Perjalanan ini bisa Anda tonton di channel media masing-masing, yang ada linknya di bawah ini, dan tentunya dengan keseruan dan cerita yang pasti sangat berbeda. Oke, akhirnya kita sampai di titik finish etapa pertama Di Yogyakarta. bersama tim dari Otomotif TV dan tim Auto.com. Gimana? Perjalanan aman?
Banyak hujannya. Hujan kering. Berarti sama. Lewat utara maupun lewat selatan berarti kondisi ratingnya sama, hujan. 80% ya rata hujan. Dan sekarang kita akan tim berikutnya akan melanjutkan perjalanan sampai ke Bali. Coba kita panggil aja langsung ya. Guys, Rider ada Mas Manut. Ya ini udah pada sampai. Alhamdulillah udah kumpul semua ya. Jadi ini unitnya nanti kita cross. Jadi kalau Mas Aan kan lewat Pantura, berarti nanti dikasih ke berikutnya tim yang selatan. Nah sementara gue yang selatan ngasih ke Pantura. Jauh banget kasih ke Pantura. Enggak maksudnya lewat jalur Pantura. Berarti bener ya pas ya? Pas. Di sini juga pas. Lewat utara ya? Ya. Pokoknya selamat sampai tujuan ya. Gimana kemarin? Kondisinya yang tadi sudah dibicarakan adalah kondisinya rating hujan 80%. Rata maupun utara maupun selatan sama ya. Mudah-mudahan berikutnya 80% kering. Amin, semoga ya. Amin. Semoga. Motor aman. Aman, tinggal dicek aja nanti. Bensin Udah udah bersih, aman. udah full semua. Bersih orang sebelum kesini tadi dicuci dulu. Iya, PCBT udah belum? Belum usah ya. Belum usah. Kan udah di servis di Jakarta. Oh iya benar-benar. Bro, penasaran nih pengen gas. Yuk. Nah ini kuncinya. Oke. Silakan dicek lagi kendaraannya. Jangan lupa nanti ini ya. Oh iya, Tukar plat nomor ya. tukar plat nomor. ya. Ditukar ya. Wilayah. Ditukar ya plat nomornya karena kita dari Jakarta kemarin kan. Kita berapa kali ganti? B. Terus H. Nanti kalian sampai Bali ya, 3 kali. Timur sama Bali. Oke. Ya, Oke. good luck. Terima kasih. Selamat sampai tujuan. Sampai bertemu di Jakarta. Sampai bertemu ya. Jangan di Jakarta. Selamat. Jakarta. Ya, sampai tinggal ya. Hati-hati di jalan. Jakarta. Beda itu. Yuk. Ya, motornya udah kita terima dari tim Otomotif TV. Ya, kita temuan di Montero, Jogja sekarang. Siap dong kita riding besok. Ya. Tapi kita kan udah sore, jadi kita mulai jalan besok pagi aja. Ya, kita istirahat dulu, nyiapin tenaga. Besok pagi langsung gas. Oke, kita mau istirahat dulu. Besok pagi kita manajemen barang, terus kita siap berangkat. Jangan kemana-mana. Perjalanan kita seru banget ini. Oke, pagi ini kita udah di Malioboro. Sekarang mau lanjut perjalanan menuju lokasi akhir di Bali. Dan kemarin dari Montero ya, Mas? Ketemu teman-teman media lain. Apa ya? Kaliurang. Montero, iya. Ya, Daerah Merapi Kaliurang. lah ya sana, daerah dingin. Itu daerah San Mori katanya teman-teman Jogja. Kalau Iya. San Mori biasa ke sana, mampir ke kafe itu juga seru sih. Dan emang isinya banyak motor di sana. Terus emang anak motor banget sih. Jadi kemarin udah serah terima kunci. Kita dapat motor dari Otomotif TV. Otomotif TV. Dan Gitu. motor ini sudah menempuh perjalanan dari Jakarta ke Jogja lewat jalur utara ya dia. Ya. Dan dia kemarin kurang lebih sekitar 900-an kilo kalau nggak salah di Nanti kita tanya lagi di Jakarta tripnya, lah, ya. pastinya gimana. Kalau mau nonton silakan mampir ke channelnya Otomotif TV. Terus dari selatan juga ada ya, Ya. teman-teman oto.com. Itu mereka berdua juga, si siapa? Bengkeng sama ada Bangkit. Bangkit ya. Ya akhirnya dia diteruskan sama teman-teman dari Motovan. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat jalurnya bisa lihat channelnya teman-teman semua, ada Otomotif TV, ada oto.com, dan nanti yang bareng sama kita menuju Bali dari Ada Otovan. Otovan. Kita lewat selatan dan teman-teman Otovan tuh lewat utara. Utara. Ketemunya di Bali nanti. Nah, kita sih bakal ketemu tempat-tempat asik nih kayaknya ya. Ya, semoga nanti ada tempat-tempat yang seru bisa dimampirin. Buat yang pernah touring lewat selatan bisa sharing-sharing di bawah apakah sama dengan rute kita nanti. Nah, kita lihat aja pasti ketemu pantai Ya. gitu ya. Terus ya pokoknya sampai nyebrang ke Bali nanti lewat Ketapang. Oke lah, kita prepare langsung biar langsung jalan. Ini sih udah komplit semua. Ya, Ya ini kayaknya emang motor hebat, kuat, no debat katanya. Kita lihat di belakang udah pasang banyak buat aksesori, buat pasang-pasang ini ya, akomodasi barang. Tapi memang kalau mau pakai top box harus ganti behel ya. ya. Cuman behelnya ini sih kuat ya. Buat Tapi harusnya kalau buat hari-hari sih masih oke lah ya. Karena di depan ini ada karabiner 2. Iya. Terus decknya juga lumayan lega. Terus juga bagasinya di oke. belakang ini dia behelnya tuh ada kayak slot gitu ya. Iya. Jadi bisa buat kait-kaitin
Ya buat apalah, buat ngaitin barang. Jadi buat tas-tas kecil juga oke sih ya. Ya, mau buat double bag juga bisa nih buat. Ya. Jadi banyak tempat buat mengaitkan barang dan dia kuat. Oke, kita tes aja langsung menuju Bali. Berapa kilo kita tuju aja. Ya. Baru kali ini Ada pedes-pedesnya ya Pak? Dikit. Enak tapi? kayak teri tapi nggak terlalu asin. Yang gede. Ya akhirnya hari pertama kita sudah sampai di Tulungagung. Keren banget perjalanannya. Dan motor ini ternyata cukup akomodatif buat saya bawa-bawa barang ya. Karena kemarin pikir-pikir saya mau bawa duffel bag buat taruh di atas jok. Tapi ternyata kita baru ingat motor ini punya tangki yang ada di bawah jok. Jadi kalau mau ngisi bensin, buka-buka duffel bag dulu agak-agak repot. Jadi saya pilih pakai sedikit tas kecil di sebelah sini buat baju-baju, sementara di dalam bagasinya, ini bagasinya luas loh sebenarnya ya, 18 literan, dan saya taruh semua peranti basah-basahan di sini karena sekarang wet summer ya, musim kering basah, jadi masih bawa jas hujan sepatu, dan dia ada semacam apa ya, kantong di sebelah kirinya ini, jadi dia sepertinya agak bisa melebar gitu ya, walaupun sebenarnya nggak muat helm, tapi kan saya nggak perlu bawa helm lagi ya, jadi cukup di sini buat basah-basahan. Sementara baju saya taruh di sana. Dan enaknya lagi si behelnya Yamaha Gear Ultima ini, dia punya beberapa lubang di belakang sini yang bisa buat gantung-gantung barang. Jadi buat masukin strap. Ini kan gampang banget ya jadinya ya buat bikin manajemen barang. Jadi saya bawa 2 tas di sini, satu lagi tas kecil di atasnya behel ini juga cuma diikat-ikat aja strapnya, karena ada 2 lubang pipih itu sangat membantu supaya dia tidak goyang-goyang. Jadi tuh sturdy banget, enak gitu loh. Lalu saya tambahin satu lagi di depan buat naruh handphone, karena ini andalan saya kalau mau touring jarak jauh. Karena saya udah jarang pakai phone holder lagi, jadi dia ada semacam kotak buat tempat buat handphone, bisa buat baca maps juga, dan semua peralatan saya di sini, dompet dan segala macam. Ini tas bisa dengan mudahnya dicopot, cuman strap doang, klip-klip, gampang. Dan dia ternyata cocok juga dipasang di stangnya Yamaha Gear Ultima ini. Jadi buat manajemen barang, enak, dia punya behel besi yang kuat, dan bisa dipasang barang. Jadi kalau mau pasang box ya mungkin sebenarnya harus diganti nih behelnya. Tapi saya pilih buat memanfaatkan behel standarnya dia, kita lihat seberapa kuat dia buat dipakai jarak jauh. Lalu ini posisi duduk saya di Yamaha Gear Ultima. Yang saya suka dari motor ini adalah dia punya legroom yang sangat lega. Jadi walaupun ada kantong di sini buat naruh botol air mineral yang medium, itu masih cukup di sini. Saya nggak mentok sama sekali dengan bagian depan. Jadi masih ada jarak sekitar 4 jari, dan itu sangat enak. Kadang-kadang kalau ngerem keras ya, mungkin kalau Anda setinggi saya merasakan suka maju ke depan terus dengkulnya mentok sama bagian sayap depan ini, dan ini nggak kerasa di Yamaha Gear ini. Walaupun stangnya ya memang motornya kecil ya, jadi kita sedikit improvisasi pada saat belok-belok, terutama patah. Nah di rute ini kan kita nggak terlalu banyak ketemu belokan patah, jadi enak-enak aja. Joknya cukup suportif. Yang saya suka dari jok ini adalah lihat di sini, dia landai sekali, jadi bentuknya tuh tidak sporty yang turun gitu ya, kontur bagian depan di sini, sehingga cukup suportif bagian depan paha sini, sehingga pada saat jalan jauh itu tidak terlalu terasa capek. Dan joknya cukup lebar sih menurut saya, walaupun ini bukan maxi series ya, tapi
cukup menopang sampai bagian sini dan itu enak banget. Kalau dia joknya landai sekali, bagian depan nggak kena sama paha, lama-lama di bagian belakang sini terasa penat. Nah, ini kita kemarin jalan udah cukup jauh dan enak aja rasanya, joknya juga empuk. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan, lanjut lagi melalui jalur selatan. Nah, kita lihat Tio, kira-kira bagaimana ya dengan Yamaha Gear Ultima S version dia. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang disampaikan sama Mas Manut. Sekarang giliran saya menyampaikan beberapa cerita perjalanan soal kemarin. Ada rute perjalanan dan juga performa dari Yamaha Gear Ultima S version yang saya pakai ini ketika melewati tanjakan. Oke, pertama dari rute dulu. Kemarin kami melewati beberapa daerah dan start kami dari Jogja, tepatnya di sekitaran Malioboro, terus mengarah ke jalan jalur lintas selatan. Itu jalannya bagus banget, hampir 90% mulus dan pemandangan juga oke. Terus performa motor bisa ya terasa di sana. Terus dari sana kami ke arah Pantai Soge di Pacitan. Tinggal lurus saja jalannya, ngikutin jalan, nggak perlu takut nyasar. Terus kami bermalam di sekitaran Tulungagung. Nah, perjalanan itu kurang lebih sekitar 300 kilometeran dan kami tiba sekitar pukul 8 malam dari jam 9 pagi karena mampir di beberapa tempat yang tempatnya oke banget. Kemudian di sepanjang perjalanan kami juga melewati beberapa tanjakan yang membuat motor ini mungkin diragukan apakah dia bisa naik turun di tanjakan terjal. Kami buktikan bahwa motor ini bisa dengan mudah naik turun di tanjakan yang kami lewati. Bahkan kami juga mencobanya dengan cara berboncengan. Oke, sekarang lanjut perjalanan di hari kedua. Hari ini kami akan mengarah ke sekitaran Lumajang, kurang lebih sekitar 200 km. Dan ayo kita lanjut menguji kemampuan dari Yamaha Gear Ultima. Kami melanjutkan perjalanan dari Tulungagung, kami arahkan Yamaha Gear Ultima ke Lumajang melalui Kepanjen. Sejenak istirahat di sana, lalu kami menemukan lokasi yang sangat indah. Oke nih, salah satu lokasi yang bisa kita mampirin ya Mas, kalau ke arah Lumajang. Sebenarnya di selatan ini banyak ya wisata ya. Ya. Tapi kalau yang di sini nih emang harus nitikin sih. Kalau apa cuma lihat-lihat doang takut kelewat gitu. Iya, karena di jalan juga mirip-mirip gangnya kan. Iya. Cuma begitu pelangnya kecil banget. Iya, kalau yang gede-gede pelangnya tuh di daerah Malang tadi mau ke arah sini itu banyak banget tulisan pantai. Itu kalau Malang dari sana tuh ya. Iya. Turunnya ya? Itu ada di bagian sana tuh tangganya. Jadi Gitu. teman-teman ini namanya Tumpak Sewu. Ya. Kalau dari Malang apa tuh namanya? Coban Sewu. Coban Sewu. Jadi kalau dari Malang teman-teman nyarinya Coban Sewu. Ya. Kalau dari arah Ke Lumajang, Lumajang, kita Tumpak Sewu. nah itu namanya Tumpak Sewu. Oke, kita hari ini ngapain aja Mas? Yang pasti jalanannya enak. Ternyata ya, kirain datar-datar aja dari Kepanjen tadi ya. Menuju Kepanjen dari Tulungagung juga Rame ya sebenarnya, itu Rame. kita masuk kota terus kirain sepanjang jalan tuh bakal kota gitu. Ternyata tadi ada jalur nanjak-nanjaknya juga, Enak sih. masuk ke bukit. jalurnya enak. Cuman banyak truk ya di sini. Iya, tapi nggak sesepi jalur lintas selatan dari Jogja kemarin ya. Betul. Kalau kemarin sepi banget sih emang. Di sini adem tapi banyak itu tadi truk pasir, truk tebu. Jadi teman-teman kalau lewat jalur sini yang biasa touring sampai Bali, mungkin hati-hati aja karena jalannya benar-benar berkelok-kelok banget dan banyak truk. Jadi Ya. pada saat belok-belok itu karena jalan nasional ya kita lihat ada garis kuning markanya tuh nggak putus. Ya. Jadi jangan nyalip, usahakan kalau mau nyalip benar-benar aman, baru nyalip ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Motornya gimana Mas sejauh ini? Motor si sih- Gear yang diklaim kuat, tangguh. Kemarin kan, kemarin udah ngomongin ya, Iya. tenaga performa oke. Ternyata memang begitu ketemu di sini, jalannya lebih banyak tikungan dan tanjakan. Itu buat nyalip-nyalip sih lebih dari cukup tenaganya, enak sebenarnya. Jadi dengan
sistem hybrid mungkin tadi kepake pada saat kita di Panjen ya. Iya. Macet-macet, dia Buat bantu stop and pada go. saat Stop and go. Nah, ini dia sekarang buat nanjak-nanjak terbukti enak banget. Dan emang ya tadi handlingnya juga oke karena suspensinya juga enak banget sih buat nikung-nikung. Kayaknya pede banget tadi di depannya ya. Nggak perlu sering-sering ngerem jadi. Jarang nyala lampu remnya. Karena bannya 12 lebar gitu ya. Iya. Jadi buat rebah-rebah itu kebetulan aspalnya juga bagus. Hanya beberapa aja yang berpasir, jadi benar-benar bisa nikungnya itu benar-benar sepenuh hati gitu kayaknya. Apalagi kalau momentumnya selalu pas ya. Jadi mesin 125 cc-nya sih enak-enak aja. Iya. Nggak ada Engine masalah. bagus, dia rebah, tikungannya enak. Tadi malah kita bisa lari nikung-nikung di 60 sempet. Iya. Nikung 60 di jalan berkelok-kelok sih luar biasa. Begitu di luar tikungan, buka gas lagi, walaupun nanjak, bisa gas terus, enak. Terus joknya juga lumayan ya Mas ternyata. Nah. Nggak kayak Matic 125 cc lain gitu. Ini masih tergolong nyaman sejauh ini. Nah, tadi lu sempat nyebut yo, joknya itu kalau lihat dari samping, dia konturnya nggak turun banget gitu loh. Ya. Makanya dia di bagian bawah pantat sini itu masih tersangga dengan baik. Jadi mengurangi efek penat ya, buat jarak jauh. Ini kita udah jalan hampir 200 kilo, kemarin 300 kilo. Ya. Itu biasa-biasa aja gitu loh. Jadi busanya juga empuk, jadi bikin nyaman aja. Suspensi juga bandingannya enak yuk, bener ternyata ya. Surprisingly nih, Yamaha yang biasanya performance banget, gitu. Sekarang suspensinya di Yamaha Gear Ultima ini enak bro. Mantap lah ya. Apalagi dia punya, nah dia gantungan barangnya 2 nih. Ya. Jadi emang sesuai fungsinya ya dia sebagai Matic. Iya. Jadi multifungsi, bisa bawa barang banyak banget nih kayak lu kan di situ. Iya kan? Bisa naruh tas banyak banget. Yang belakang udah pasti ini behelnya berguna banget buat apa? Naruh-naruh barang, buat jadi pengait itu benar-benar berfungsi dengan baik. Kompartemen depan juga banyak, ada chargernya juga. Terus ya emang itu tadi double hooknya itu bisa buat double hooknya itu naruh bisa buat barang. Jadi nggak terfokus di depan doang, tapi bisa dibagi depan dan belakang gitu. Apalagi tadi lo juga udah jelasin ya kalau bagasinya lumayan gede. Mantap. 18-an liter lah ya. Iya. Itu kalau ini sih gue pakai buat yang basah-basah ya. Jadi baju taruh di samping. Dan ini sebenarnya nggak boleh ya Mas, motor masuk sini atau boleh ya? Tadi kita izin sih Kita sebenarnya. minta izin karena ini agak sore, jadi sudah tidak ada wisatawan di sini, jadi teman-teman bisa menikmati air terjun di belakang. Jangan lupa kalau mampir ke Lumajang, ini harus Ya. mampir sini. Tiketnya Murah. tadi Murah ya? 20 ribuan satu orang. Terus masuknya lumayan jalan ke sini. Tadi agak curam, tapi ya seru ke sini. Kalau mau mandi boleh loh sebenarnya. Boleh, tapi emang dibatasin sampai jam 3 karena memang udah gelap kan di bawah, terus juga naiknya mungkin licin. Dan ini adalah tempat untuk memandangi. Ya, ini spot terbaik dari arah Lumajang. Dan motor hanya boleh sampai di sini aja. Sebenarnya parkiran di depan situ, tapi kita minta izin untuk ada di sini buat bikin video buat teman-teman semua. Kalau mau ke air terjun, jalan sekitar 20 menit lah ya. 400 meteran ya. Trekking lah, oke. Nah, tadi Jalan ya? ngomongin Apa tuh Mas? bagasi sama pengait barang. Kalau soal kaki, ternyata deknya juga lebar ya. Oh iya benar, karena kemarin juga pas kita jalan tuh berapa ratus kilo, gue sih aman-aman aja sih kaki gue. Pilihan buat injakannya masih lebih banyak, nggak yang sempit banget gitu. Dan buat yang suka cornering sebenarnya bisa agak narik ke belakang untuk kakinya. Ya, bisa nekuk ya. Nekuk ke belakang gitu. Jadi ya pilihan ya buat teman-teman yang ini. Dan kalau mau bawa anak kecil, ininya kakinya tinggi ya. belum nyampe, nah di sini juga Sini ya, yoi. bisa Itu, nyampe situ. berguna banget sih sebenarnya. Kalau boncengin anak yang masih kelas 1 SD gitu ya, dia bakal lebih nyaman lagi karena kakinya nggak gantung, jadi lebih safety juga. Oke? Oke, Sekarang sekarang udah makin sore nih. lanjut dulu. Kayaknya kita menuju Lumajang ya. Kita istirahat di sana. Istirahat. Dari sini sekitar 2 jam, jadi ya kita prepare biar nggak kemalaman. Jadi kurang lebih begini tampilannya. Silakan dinikmati dan dibagikan ceritanya ya. Ya, siapa yang udah pernah kesini? Komentar di bawah ya. Gimana pengalamannya?
Pokoknya udah ini hari ketiga ya Mas ya? Iya, Yoi. kita sudah sampai di Ini Lumajang. Lumajang sekarang. Kita di salah satu hotel yang lumayan gede nih di Lumajang. Dan ini etape berikutnya kita mau ke Banyuwangi. Banyuwangi. Sebelum ke etape terakhir. Mau nyebrang sih sebenarnya, cuman nanti kita lihat sampai Banyuwanginya. Kalau udah sore, mendingan Istirahat dulu ya. istirahat dulu ya biar bisa syuting karena kalau malam sayang ya, Iya. Jalur nggak Bali bisa sayang. kasih jalur buat teman-teman semua. Jadi hari ini tuh mungkin akan mampir ke salah satu tempat yang ya mungkin bisa jadi tempat mampir Patokan juga ya. Kalau Boleh, mau ke boleh, Banyuwangi terus jalan agak nyantai dari Lumajang Ya, bisa mampir ke sana. Oke lah, jangan sekitar 4 jam ya ke sana ya. Kurang lebih 4 jam. Nggak jauh lah, nggak jauh. Ya, Lanjut, siap-siap lanjut, lagi. lanjut. Kita pengen tahu jalannya seperti apa. Sampai di sini dulu video pertama perjalanan kami dengan Yamaha Gear Ultima dari Yogyakarta menuju Bali. Kami telah melalui rute yang seru dan lokasi yang sangat indah. Masih ada lagi keseruan perjalanan kami di video kedua. Sementara itu, teman-teman media lain juga bercerita mengenai perjalanan mereka dengan Yamaha Gear Ultima dan Anda bisa tonton melalui link di bawah ini. Sampai jumpa di video yang kedua.